Sebelum kita memulai pembinaan moral dan karakter siswa, marilah kita bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Lause pernah tidak ke kebun binatang? Pernah dong, Lause. Oh ya, apa aja yang Lause lihat di sana ya? Ada binatang King Kong, ada buaya, ada burung, ada bebek, dan masih banyak lainnya. Wah, banyak sekali ya Lause. Betul, Lause. Lause tahu tidak, itu ada lagunya loh. Apa itu, Lause? Mari kita nyanyikan bersama. King Kong badannya besar. Sebentar. King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Allah Maha Kuasa. Haleluya, Allah Maha Kuasa. King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Allah Maha Kuasa. Haleluya, Allah Maha Kuasa. Oke, anak-anak Lause, semua dilipat tangannya, ditutup matanya, tundukkan kepalanya, kita mau berdoa. Berdoa. Bapa kami yang di surga, yang kami kenal melalui Yesus Kristus, sungguh kami bersyukur Tuhan buat penyertaan Tuhan pada kami hari ini. Tuhan Yesus, pada hari ini kami akan memulai pembinaan moral dan karakter. Kiranya Tuhan memberkati setiap hati kami, supaya ibadah kami ini Tuhan berkenan di hadapan-Mu. Bahkan kami Tuhan mau berdoa buat setiap anak didik kami dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan yang senantiasa memberkati mereka dan memberikan mereka kesehatan. Lindungi mereka Tuhan dimanapun mereka berada. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dosa dan pelanggaran kami terlebih dahulu Tuhan hapuskan, supaya kami layak untuk disebut dengan anak-anak Tuhan. Di dalam dan melalui nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, anak Lause, tahu tidak bahwa Allah itu besar kuasanya? Allah menciptakan langit dan bumi, bulan dan bintang, sungai, gunung, dan beserta seluruh yang ada di bumi. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang
semuanya. Apa kabarnya hari ini? Masih ada semangat? Masih ada sukacita? Harus ya adik-adik. Nah adik-adik, pada hari ini Tuan Tau mau mengajak kalian untuk menyaksikan sebuah kisah, sebuah peristiwa yang sudah terjadi 2020 tahun yang lalu. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa. Lipat tangannya dan tutup matanya, kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pada hari ini. Kami sungguh bersyukur kepadamu. Oleh karena kasih sayangmu kepada kami, masih memelihara kami dan menjaga kami sampai pada saat ini. Terima kasih Tuhan, hampir 1 tahun lamanya kami boleh lalui bersama. Dan saat ini Bapa, kami bersyukur oleh karena Tuhan masih menyertai kami. Pada kesempatan ini kami mau mendengarkan bimbingan firman Tuhan yang mengarahkan hidup kami untuk mengenal siapa yang kami puja, siapa yang kami sembah, siapa yang menyelamatkan kami. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin adik-adik. Oke. Baiklah adik-adik, mari kita saksikan bersama-sama sebuah kisah yang tertulis di dalam Alkitab. Nah, dengan kita lihat ini nantinya, kita akan bisa mengetahui bagaimana sih Yesus itu yang adalah Allah pencipta langit dan bumi sendiri bisa lahir jadi manusia. Mari kita saksikan bersama-sama. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Dia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." kata Maria kepada malaikat itu, Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya, Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. kata Maria.
Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istri, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Beberapa waktu kemudian, berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ, ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini, sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya, ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri, masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya, yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu, ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba, berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu, kata malaikat itu kepada mereka, Jangan takut.
Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Baiklah adik-adik yang terkasih, kita sudah menyaksikan sebuah cuplikan peristiwa yang terjadi 2020 tahun yang lalu, bagaimana pencipta langit dan bumi lahir jadi manusia. Dan untuk apa dia lahir? Untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Kalau Tuhan pencipta kita tidak mau datang ke dunia, tidak ada yang bisa menolong dan menyelamatkan kita. Kita bersyukur kepada Tuhan di tengah-tengah ketidakberdayaan kita, ketidakmampuan kita. Tuhan pencipta kita tidak hanya menciptakan kita, tetapi Dia juga mengasihi kita. Dia bertanggung jawab untuk kita. Dia datang, lahir ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita. Terima kasih kepada Tuhan. Baik adik-adik, pada kesempatan ini juga contoh akan kasih tahu tanggal 14 Desember 2020 kita akan melaksanakan merayakan Natal secara bersama-sama. Kita akan ikuti lewat media online. Oleh karena itu adik-adik, persiapkan diri dengan baik, sambut kelahiran Tuhan Yesus Kristus, dan walaupun di tengah-tengah pandemi, mari kita tetap semangat, kita tetap bersuka, oleh karena Tuhan Yesus tidak meninggalkan kita. Oke adik-adik semuanya, mari kita akhiri pembinaan moral dan karakter pada hari ini. Kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan pada hari ini lewat cuplikan yang kami saksikan, kami boleh mengingat kembali kebesaran dan keagungan Tuhan, bahkan kasih Tuhan kepada kami orang-orang berdosa. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau telah mau datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan jiwa kami. Kiranya kami selalu berpegang teguh pada pengharapan hanya kepada Kristus Yesus sendiri. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin adik-adik. Sampai bertemu lagi. Kita patut bersyukur buat setiap penyertaan Tuhan dan kesehatan yang masih Tuhan berikan kepada kita, sehingga kita masih boleh untuk memuji dan memuliakan Tuhan dengan bersukacita pada hari ini.
Oke, kita akan mengakhiri pembinaan moral dan karakter siswa. Mari sama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami yang kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baiklah anak-anak Lause, terima kasih telah mengikuti pembinaan moral dan karakter pada hari ini. Harapan Lause semua anak-anak Lause yang ada di rumah tetap semangat dan jaga kesehatan. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.